Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik teman-teman yang sudah hadir pada sore ini, selamat sore buat kita semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas tentang topik kontes forex, apakah perlu diikuti atau tidak. Oke, ini mungkin sesuatu yang tidak asing, tetapi juga merupakan hal yang baru bagi teman-teman yang baru berkecimpung di dalam perdagangan forex. Oke, kira-kira itu yang akan kita bahas seluk-beluknya, sekedar pengetahuan saja ya teman-teman, sekedar masukan wawasan tentang kontes forex supaya kita lebih melek informasi aja ya. Tujuannya untuk himbauan aja untuk hari ini ya, jadi bukan materi secara khusus. Karena ini materinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kompleks, tidak terlalu dalam, hanya butuh waktu paling 30 menit dan nanti sisa waktunya teman-teman bisa tanya apa saja, menyangkut kontes juga boleh, menyangkut analisa hari ini juga boleh ya. Jadi materinya tidak berat, hanya selintas lalu saja. Dan saya pikir teman-teman perlu tahu aja, makanya saya mengangkat topik ini untuk untuk menambah wawasan kita aja. Oke, kita langsung saja teman-teman. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer dulu ya. Seperti yang barusan saya omongkan, bahwa ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada teman-teman supaya teman-teman lebih mendalami tentang dinamika di dalam perdagangan forex. Ada yang namanya kontes atau kompetisi di dalam forex. Oke, ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan dari HFM kepada teman-teman sekalian, baik yang baru maupun yang sudah lama bergabung. Sekaligus pemberitahuan, mungkin ada juga kontes yang dilakukan oleh HFM untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Teman-teman mungkin bisa ngecek di websitenya ya. Oke, baik teman-teman, sekedar mengingatkan bahwa perdagangan yang kita lakukan dengan menggunakan leverage seperti forex, komoditas, indeks, saham, dan sebagainya yang menggunakan leverage, yaitu perdagangan contra over difference atau CFD, itu mengandung tingkat resiko yang tinggi. Oke, sebelum melanjutkan untuk berdagang, hitung-hitung dulu ya, kalkulasi dulu resikonya yang dipertaruhkan untuk membeli kemungkinan dan membeli probabilitas. Oke. Resiko itu adalah tema yang paling sentral dan paling krusial bagi pedagang retail seperti kita ya. Jadi kalau melakukan perdagangan sudah harus siapkan resikonya. Berapa besarannya untuk membeli kemungkinan tersebut. Karena yang namanya resiko itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti, tidak mungkin kita hindarkan. Kita tahu semua tidak menyukai resiko, tetapi kita sebagai pedagang di virtual yang di CFD harus mempersiapkan diri hal tersebut. Karena leverage itu seperti pedang bermata dua, kalau kita tidak menggunakannya dengan hati-hati, itu bisa membuat akun kita cedera. Oke, jadi harus lebih hati-hati, lebih waspada. Baik teman-teman, karena topiknya tidak terlalu krusial ya, tetapi hanya sekedar informasi dari saya aja supaya teman-teman lebih melek informasi. Nah, sepanjang dari webinar ini saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut tentang kompetisi atau tentang analisa hari ini yang perlu teman-teman ketahui, atau untuk perbandingan analisa silakan saja nanti ketik di komentar. Dan apabila terjadi gangguan siaran pada sore ini, entah suara saya yang tidak jelas atau gambar yang kurang bagus, nanti saya tolong diinformasikan. Jadi kalau hal tersebut terjadi pada teman-teman, silakan cek kembali line teman-teman dan device yang digunakan ya. Oke, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba memberikan penjelasan secara singkat dan padat, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, teman-teman, forex trading contest atau kompetisi itu banyak dilakukan
oleh broker-broker. Nah, tujuannya buat apa ya? Semakin populernya pasar forex, terutama teman-teman kita melewati pandemi dan kita lebih banyak bekerja di rumah, lebih banyak bekerja secara online. Tentu saja tawaran tentang perdagangan, spekulasi dan virtual serta investasi itu rameh kayak jamur di musim hujan ya. Oke. Nah, semakin populernya pasar forex, terutama di dalam 3 tahun terakhir ini ya, bahkan sebelum-sebelumnya ya, setiap ada peristiwa-peristiwa itu selalu orang mengaitkan tentang fluktuasi harga mata uang, harga saham, harga aset, komoditas dan sebagainya ya. Itu bagian daripada safe investment dari manusia biasanya ya, yang akan mempengaruhi nilai investasinya. Tapi hal itu teman-teman saya kesampingkan terlebih dahulu karena topik utama kita pada sore ini adalah tentang kompetisi atau kontes forex. Semakin populernya pasar forex berarti para pialang ya, para pialang harus saling berkompetisi, mengalahkan satu sama lainnya ya dalam aktivitas pemasaran. Oke, nanti ini saya apa ya pertanyaan saya keep dulu ya Jamie. Nanti saya jawab di apa ya? Nanti di akhir sesi ini ya. Oke, gol di 60 menurut Bapak gimana prospek gol menjelang FOMC? Oke, nah saya keep dulu ya pertanyaannya nanti saya jawab di akhir sesi ini. Kita konsen dulu. Teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silakan diketik aja ya. Nanti saya jawab di akhir sesi dari materi yang utama ini. Nah, semakin populernya pasar forex berarti para pialang harus saling mengalahkan satu sama lain ya dalam aktivitas pemasaran mereka. Tujuannya tentu saja menarik klien-klien yang baru. Oke, orang-orang baru. Oke. Kompetisi forex merupakan salah satu event promosi yang sangat populer ya teman-teman, sangat populer sekali. Hadiah dengan nilai yang sangat tinggi itu sangat menggiurkan terkadang. Uang tunai mencapai puluhan bahkan ratusan juta itu juga menarik minat atau bahkan ratusan ribu dolar ya. Teman-teman juga mungkin ada yang menawarkan tentang fasilitas eksklusif, liburan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menawarkan sumber daya manajemen. Artinya Anda akan dikasih uang untuk melakukan perdagangan tanpa harus menggunakan uangmu sendiri ya. Jadi kamu melakukan pop trading menggunakan dana investasi dan kamu dipercayakan untuk mengelola dana tersebut. Nah, ini adalah mimpi-mimpi yang sangat indah sekali tentunya ya. Mimpi-mimpi yang sangat indah. Apa namanya? Nah, seperti yang banyak terjadi di dalam kompetisi, semakin mereka itu populer, maka sebenarnya semakin sulit untuk menang ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, layakkah atau pantaskah kita mengikuti kontes tersebut? Oke, banyak tawaran dari berbagai macam broker dan pialang kepada pemintas-pemintas. Oke, layakkah kita menghabiskan waktu untuk melakukan perdagangan kompetisi ini atau tidak? Nanti di jawabannya di akhir ya. Oke, baik teman-teman. Itu hanya kata sambutan saja. Oke, ini ya. Kompetisi forex. Nah, kalau kita berbicara tentang kompetisi, minat yang besar pada kompetisi itu secara de facto bisa dikatakan ya sebuah keuntungan bagi peserta ya, orang-orang yang mengikuti dan bisa meningkatkan kemungkinan kompetisi lainnya ya. Jadi memang ada orang yang suka ikut kompetisi, bahkan juga banyak broker yang menawarkan
no deposit, dapat uang kita trading, dapat profit kita dibayar, kalau rugi ditanggung sama broker misalnya. Nah, itu adalah tawaran-tawaran yang bertujuan untuk meningkatkan klien mereka, pelanggan mereka untuk menggunakan broker mereka. Dan menurut saya itu hal yang sangat umum, sangat wajar terjadi di dalam kompetisi mereka sebenarnya, bukan kompetisi eventnya ya, tetapi kompetisi para broker pialang untuk menarik banyak minat yang masuk ke dalam broker mereka untuk melakukan perdagangan, dan itu tentu saja merupakan insentif bagi perusahaan pialang tersebut. Nah, minat yang besar pada kompetisi secara de facto ya diterjemahkan menjadi keuntungan peserta karena meningkatkan kemungkinan kompetisi lainnya dan kumpulan hadiah yang terus bertambah, menciptakan ilusi liar. Kalau apa namanya, untuk broker atau perusahaan atau industri lain ini merupakan upaya untuk mengiklankan atau mempromosikan layanannya atau produk mereka untuk menarik pelanggan baru, klien baru ya. Nah, tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pada sore ini, jangan sampai kita menipu diri kita sendiri bahwa selama kompetisi kita akan belajar sesuatu yang nantinya akan berguna bagi kita dalam trading yang sebenarnya ya. Biasanya mengikuti kompetisi itu sendiri mendatangkan tekanan, stres, kemudian ada keharusan bagi kita untuk lebih unggul, untuk mendapatkan hasil, untuk memiliki peluang yang nyata untuk menang dari kompetisi tersebut. Kenapa? Karena kita dituntut untuk bermain agresif dong. Karena kan ada peringkat 1, 2, 3 ya kan. Sebentar-sebentar kita cek kita di urutan berapa nih. Kan gitu ya. Nah, hal-hal tersebut memicu adrenalin kita yang biasanya kita menunggu kesempatan untuk masuk pasar, akhirnya kita mencari-cari kesempatan untuk masuk pasar. Nah, itu membuat kita melupakan prinsip dari prinsip dasar dari pengelolaan modal yang aman ya. Jadi kalau sudah kita dipenuhi dengan ambisi seperti itu, kalau masalah pengelolaan modal, keamanan modal itu kita suka melupakan hal yang paling urgent tersebut ya, yang paling penting di situ. Oke, karena kenapa? Karena hanya peringkat 1, 2, 3 yang diperhitungkan bukan, sehingga terjadi perlombaan di situ. Nah, kalau sudah memasuki perlombaan itu kadang-kadang kita hanya mementingkan nafsu untuk masuk pasar, mencari setup tanpa ada perhitungan resiko yang memadai ya, teman-teman. Banyak juga yang sekaligus menggunakan margin all in atau apa namanya full margin untuk sekali tembak gitu ya. Nah, itu banyak sekali terjadi di dalam kompetisi forex. Yang penting kita unggul duluan deh, kira-kira begitu ya. Nah, kriteria paling umum untuk memilih pemenang adalah tingkat pengembalian ya. Wah, biasanya kita melihat si A sudah berapa persen nih naiknya nih, si B berapa persen, si C berapa persen, dan kita berusaha untuk mengejar mereka untuk melampaui mereka biasanya kan. Biasanya kalau soal pengembalian yaitu biasanya didasarkan pada keuntungan terbesar yang diperoleh terkait dengan modal awalnya ya, modal awalnya. Nah, sangat jarang kriteria kunci lainnya diperhitungkan seperti rasio keuntungan, rasio risk dan rewardnya diperhitungkan, jarang sekali diperhitungkan. Drawdown jarang sekali diperhitungkan. Dan efisiensi serta parameter lain yang menunjukkan keahlian investor itu juga dilepe gitu ya. Jadi yang penting kita kejar nomor 1, nomor 2 itu biasanya terjadi. Oke, jadi ada ambisi di situ ya. Nah, jangan sampai kita menipu diri sendiri bahwa kompetisi akan memilih atau menghasilkan trader yang terbaik. Oke. Jadi tidak berarti bahwa orang yang menang dari kompetisi juara 1 itu orang hebat. Oke, simpan dulu itu ya. Oke, simpan dulu. Ya bisa jadi karena faktor keberuntungan, bisa jadi karena ini adalah faktor
perjudian di awal ya. Oke, jadi jangan sampai kita menipu diri sendiri bahwa yang menang kompetisi itu belum tentu sebagai pedagang yang terbaik. Itu yang harus kita pahami. Supaya kita melek ya, jangan-jangan dia nomor satu, wah hebat dia segala macam. Belum tentu ya. Nah, biasanya durasinya tidak lebih dari 1 bulan kalau kita mengikuti kompetisi. Ada yang sampai 3 bulan. Kalau untuk durasi yang panjang itu jarang terjadi sih ya. Sampai berbulan-bulan ya, paling 3 bulan ya, maksimal 6 bulan. Tapi jarang sekali ada sampai tahunan, kecuali di saham. Nah, kalau di saham ada. Nah, teman-teman bisa disadari bahwa tren yang sebagian besar menguntungkan atau kekurangannya berhasil 90%. Dan apa namanya, kalau kita hanya berbicara tentang keuntungan, itu bukan pengandaan keuntungan jangka panjang yang stabil di pasar modal, karena ini kompetisi kan, mana kita perhitungkan lagi untuk jangka panjang dan sebagainya. Yang penting akhir kompetisinya kapan, kita harus di urutan berapa ya. Oke, itu yang terjadi. Nah, teman-teman, tentu saja ada namanya kompetisi, itu ada demo dan real ya. Nah, kalau kompetisi demo ya lebih banyak lah yang ikut, ya kan, karena nggak perlu keluarkan biaya, paling registrasi, database kita diambil sama broker tersebut. Fungsinya untuk ke depan dia bisa backup, bisa menelpon, bisa memberikan beberapa promosi tentang produk-produk mereka yang baru dan sebagainya. Nah, kompetisi demo biasanya menarik lebih banyak peserta daripada kompetisi yang menggunakan uang sungguhan. Jelas ya, alasannya jelas. Di demo kita mempertaruhkan hanya waktu kita saja, bukan uang kita kan. Dan dapat berdagang sepanjang waktu menggunakan leverage yang ditentukan oleh sang penyelenggara. Nah, kalau pada uang yang sungguhan, aduh, pemikiran rasional kita biasanya mengganggu ya kan. Kita pakai duit asli kita nih. Jadi ya kita lebih berhati-hati gitu kan. Lebih mempertimbangkan ABC-nya gitu kan. Dan kita tidak berani seperti mengambil risiko yang terlalu besar seperti kita mengikuti kompetisi demo ya kan. Ini duit duit pribadi soalnya kan, jadi ya ada beban lah. Kalau sudah namanya uang kita yang bermain ya tentu saja akan mempengaruhi psikologi kita secara tidak langsung maupun secara langsung. Baik teman-teman, kalau kita kaji lebih jauh, tidak mungkin menilai secara langsung di mana peluang menang itu lebih tinggi di dalam kompetisi tersebut. Nah, sebagian besar itu akan tergantung pada keterampilan masing-masing orang yang mengikuti event tersebut. Kemudian selain daripada keterampilannya juga situasi pasar pada saat itu. Kemudian faktor Dewi Fortunanya itu juga berperan, keberuntungan itu ya. Dan bahkan untuk skala promosi kompetisi itu sendiri. Nah, kalau pada demo, kontes demo ya, kontes demo itu persaingan akan lebih besar karena pesertanya pasti membludak kan. Nah, kalau untuk yang real lebih sedikit biasanya. Oke, lebih sedikit. Nah, teman-teman, selain daripada kompetisi forex yang real terutama sebenarnya itu merupakan teknik promosi yang bagus bagi broker atau pialang, dan karena kompetisi itu menggunakan uang yang real, biasanya itu ada perhitungan terhadap reward yang mereka terima. Biasanya mereka juga cuan dari kompetisi yang dilakukan tersebut. Karena mungkin pesertanya di luar batas daripada hadiah yang diberikan kepada peserta kompetisi. Jadi ini adalah teknik pemasaran yang sekaligus menguntungkan. Kalau untuk akun demo mungkin tidak seperti itu ya, hanya mencari data dari pelanggan yang bisa di backup menjadi klien baru mereka di kemudian hari. Oke. Nah, ini adalah sisi dari industri forex yang saya ceritakan kepada teman-teman yang mungkin tidak diceritakan ya, tidak diberitahu dari tempat yang lain. Oke. Dan saya pikir ini informasi yang harus teman-teman ketahui untuk menambah wawasan saja. Oke, nah kita akan memasuki bagian yang paling menarik, yaitu penghargaan atau reward atau hadiah.
Nah, inilah yang menarik orang mengapa mereka berpartisipasi dalam kompetisi ya, teman-teman. Ada tampilan yang bagus, mobil mewah, mobil sport, hadiah uang tunai ratusan juta, peralatan elektronik, ya bisa laptop lah, tablet lah, smartphone dan sebagainya. Kemudian ada mungkin jalan-jalan umroh, perjalanan ke luar negeri. Kemudian ada sesuatu yang sangat spesial, dia ditawarkan untuk mengelola modal nantinya kalau dia berhasil. Nah, saya pikir ini adalah iming-iming mimpi-mimpi surga yang ditawarkan broker kepada trader-trader yang haus akan kompetisi gitu ya. Tetapi kalau buat saya sendiri ini kompetisi itu antara boleh dan tidak sih ya. Kalau memang teman-teman mau menguji setup teman-teman ya silahkan diikuti. Tetapi kalau memiliki setup yang sudah konsisten memberikan hasil dalam perdagangan kita, saya pikir kompetisi tidak menjadi event yang penting buat kita ya untuk diikuti. Tapi ya masing-masing orang memiliki perspektif serta pemikiran yang berbeda tentunya. Baik teman-teman, dalam kasus kompetisi dana virtual tidak tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena bukan dari modal kita. Rasio resiko terhadap potensi kemenangan ya selalu tidak terlalu kita pedulikan. Kita mainnya hantam kromo aja di situ kan. Nah, tetapi kalau kompetisi yang menggunakan uang sungguhan, uang real, ada baiknya kita menghitung ulang apakah layak kita ikut di dalamnya atau tidak. Karena kalau kita tidak konsisten dengan sistem perdagangan yang kita lakukan, event kompetisi itu bisa merusak tatanan dan aturan yang sudah kita tetapkan dalam perdagangan yang menghasilkan dalam perdagangan harian kita, mingguan kita, gitu ya. Begitu mengikuti event, ya 50-50 bisa berhasil atau malah merusak gaya tradingmu yang sudah dipoles bertahun-tahun, strategi dan sistem yang menguntungkan ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada teman-teman mau dan tidaknya itu pertimbangan masing-masing, menurut saya sih begitu. Mungkin ada paradoks ya, di mana kompetisi kita akan mempertaruhkan dana dengan nilai yang melebihi nilai hadiah utama. Saya tidak hanya berbicara tentang setoran awal ya untuk kompetisi uang real, tetapi juga modal dan keuntungan yang diperoleh selama kompetisi. Mungkin ada yang menawarkan hadiah, tetapi keuntungan kalau tidak mencapai peringkat 1, 2, 3, keuntungannya tetap bisa kita dapat. Nah, itu juga bagian daripada trik manajemen dari broker ya untuk menarik nasabah. Kalian ikut kompetisi dengan uang real, meskipun tidak mencapai peringkat dan mendapatkan hadiah yang pantas, hanya hadiah penghargaan atau tidak menjadi juara sama sekali, itu tidak menjadi masalah karena ini suatu pembuktian dari setup yang sudah saya lakukan. Dan nah, itu ada bagian daripada bentuk promosi yang dilakukan oleh broker. Hadiahnya bisa kalian tarik, keuntungannya bisa ditarik. Nah, secara langsung atau tidak langsung ya kita sudah menjadi bagian daripada klien atau nasabah dari broker tersebut. Oke. Nah, kemudian teman-teman penting juga kalau teman-teman sempat mengikuti kompetisi, itu harus mengetahui aturannya, aturan kompetisi secara detail. Baik dalam hal pemilihan pemenangnya, ketentuan peringkat 1 apa saja yang diperhitungkan, lotnya kah, rewardnya berapa persen kah, drawdownnya berapa persen kah. Juga mengenai returnnya atau hadiahnya ya, hadiah rewardnya itu juga harus diteliti juga ya. Terutama yang paling penting soal hadiah tentang modal yang bisa dikelola. Kalau cuma hadiahnya berupa materi, uang, elektronik dan sebagainya sih nggak terlalu apa lah ya. Tapi kalau ada janji dari penyelenggara tentang modal yang bisa diberikan untuk melakukan perdagangan, itu harus dibaca detail, gitu ya.
Yang jelas kadang-kadang sepertinya menarik, dia memberikan hadiah A, B, C, D, tetapi sebenarnya itu adalah uang peserta yang dikelola ya gitu ya. Oke, itu uang peserta yang dikelola melebihi budgetnya untuk membeli hadiah untuk menarik minat orang. Oke, itu untuk diketahui aja. Saya seperti janji saya ini bukan sesuatu yang krusial untuk diketahui, tapi ya hanya untuk menambah wawasan teman-teman sekalian aja. Baik, selanjutnya. Ini temanya ringan-ringan aja. Selanjutnya tentang kecurangan kontes. Nah, kecurangan kontes ya biasanya kecurangan itu akan dilontarkan atau diperdebatkan ketika kompetisi telah selesai ya. Komplain A, B, C-nya macam-macam banyak banget. Nah, bahkan terkadang dari pihak penyelenggara juga bisa sepihak mengeliminasi peringkatnya ya. Tadi saya udah nomor 2 nih. Begitu peringkat selesai kompetisi selesai, kenapa aku terlempar ke bawah misalnya. Nah, tentu saja mereka yang punya aturan bisa dengan suka-suka memberikan alasan yang kedengarannya dibuat-buat ya, mengacu pada poin-poin ketentuan peraturannya. Ya nggak perlu kecewa juga karena ini hanya bagian daripada kontestasi kan. Nah, kadang-kadang ya memang kalau kita ngikut yang begitu-begitu, kalau misalnya kita ada di nomor berapa, tapi pada akhir kontestasi itu kita terlempar tanpa ada alasan yang jelas, itu memang ya gimana ya namanya kompetisi. Oke. Dan kadang-kadang kita melihat ya eh, apa ya situasi menciptakan pahlawan atau terkadang terbukti bahwa penjahat yang pantas mendapatkan tempat nomor 1 dan 2 ya. Tentang ketidakpuasan kita terhadap kontes yang berlangsung. Kita tentu saja tidak akan mengetahui secara keseluruhan kebenaran 100% dari kontes tersebut ya teman-teman. Karena ya broker tidak mungkin dong mengungkapkan detailnya dari kompetisi tersebut. Tidak mungkin dia ngomong detailnya kan. Dan mereka akan melakukan segala cara untuk menutupi tindakannya. Nah, ingatlah ya bahwa broker itu menetapkan aturannya. Jadi ya kita sudah bersedia ikut berpartisipasi dalam kontes tersebut, ya kita harus taat lah. Oke, ini hanya bagian daripada kontestasi. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya uh, apa? Sifatnya penting ya. Jadi boleh diikut, boleh juga tidak. Nah, kalau secara pribadi saya sudah pernah mengikuti kontes forex ya dan 1 atau 2 kali pernah menang dalam kompetisi forex hanya untuk menguji uh, pengaruhnya terhadap setup yang kebiasaan harian saya yang saya terapkan di dalam mengikuti kompetisi. Tetapi ya pada akhir hari bahwa itu tidak membuktikan apa-apa karena pasar selalu berubah, situasi selalu berubah, kemudian kondisi pasar juga tidak stabil dan selalu dinamis. Jadi tidak ada pembuktian buat orang lain untuk mengatakan kita lebih baik. Itu hanya pembuktian terhadap diri kita sendiri saja sih. Kalau kita mengikutkan kontes ya. Saya pernah menang sekali atau 2 kali lah ya dalam mengikuti kompetisi forex, tetapi ya gitu deh. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya dari boleh dan tidaknya mengikuti kontestasi forex atau kompetisi forex, ya saya kembali kepada teman-teman ya, karena kita layak ikut serta dalam kompetisi itu sangat tergantung sih, masing-masing punya pandangan yang berbeda. Kalau kita masih baru memulai petualangan di dalam pasar, kita seharusnya tidak usahlah memaksakan diri untuk bersaing, untuk berkompetisi di dalam uang real ya. Kalau kita masih baru, kalau kita masih baru, jangan cari yang real dulu, karena peluang menangnya kecil.
dan resiko kehilangannya sebagian atau seluruh modal yang Anda setorkan ya. Kalau ngikutkan kompetisi yang real, pakai uang real, tapi kita masih baru, ya sebaiknya dihindarkan. Nah kalau ngikutkan yang demo ya nggak apa-apa, karena nothing tulus kan, nggak ada yang hilang di situ. Hanya mengasah keterampilanmu dalam bertrading ya nggak apa-apa, boleh diikuti, ya kan? Cuma ya apa ya? Kalau dipikir-pikir hanya untuk meyakinkan diri, menambah kepedean nih, boleh aja lah ya, nggak masalah sih. Tapi yang jelas kalau kita mengikuti kompetisi, ada hal-hal sih yang sifatnya negatif yang akan kita tuai ya teman-teman. Takutnya kalau kita menang dalam kompetisi, ataupun kita kalah dalam kompetisi itu akan berefek pada kebiasaan baik kita dalam melakukan trading untuk mendapatkan hasil dalam perdagangan harian kita, gitu ya. Takutnya kita menjadi lebih emosi, lebih antusias dalam perdagangan harian yang bukan kompetisi, takut ke bawah-bawah aja di situ. Oke, dan kita harus belajar kembali untuk mengendalikannya. Nah, bagaimanapun ada baiknya menetapkan strategi dan tujuan tertentu dalam melakukan perdagangan, teman-teman. Apakah kita memiliki ambisi untuk memperebutkan hadiah utama atau apakah kita mencari bonus dan sebagainya, itu dipikirkan kembali. Karena ini sifatnya apa ya? Eh, boleh dan tidak sih ya, boleh dan tidak. Kalau itu membawa pengaruh yang tidak baik terhadap strategi yang sudah kita nyaman ya nggak usah ikut. Tapi kalau kita pengen mencoba ya nggak ada salahnya ya, nggak ada yang melarang juga. Oke, baik teman-teman. Jika kita sudah mengetahui apa dan bagaimana di pasar, kita memiliki strategi kita sendiri yang efektif, maka dalam kasus kompetisi pakai akun real, kita harus memiliki perhitungan yang murni ya. Jadi bukan bukan nomor satu, nomor dua yang kita incar, tapi konsisten dalam melakukan perdagangan sesuai dengan yang kita lakukan. Nah itu bisa sejalan, itu bolehlah, ya kan? Oke, teman-teman, kira-kira itu yang saya ingin sampaikan dalam hal kompetisi forex, trading forex, kompetisinya ya. Jadi cuma itu yang ingin saya sampaikan. Selebihnya ini saya hanya menjawab pertanyaan kalian karena waktu kita masih masih relatif masih panjang ya. Oke ya, teman-teman. Waduh, Mbak Leni udah cuan nih ya. Bentar ya, kita ke apa ya? Menjawab pertanyaan tadi. Oke. Ini sambil sambil lalu aja ya untuk mengisi waktu kita yang masih banyak. Tadi ada yang bertanya tentang apa tuh ya? Tentang persiapan FOMC ya. Tentang persiapan FOMC ya. Waduh, tadi saya nggak masuk ya, nggak sempat soalnya lagi nyampaikan materi nih, 20 pip lumayan ya. Pertanyaan apa tadi ya? Saya lupa nih. Tentang apa tadi pertanyaannya? Tentang pergerakan emas ya atau gimana? Tentang pergerakan emas menjelang FOMC ya. Gold 60 menurut Bapak prospek gold menjelang FOMC. Hmm, FOMC ya. Dan ini terpaksa saya bahas juga ya. Teman-teman, oke lah nggak apa-apa lah saya bahas juga lah. Oke baik. Nah teman-teman perhatikan ya dari beberapa grafik yang saya
gambar di sini ada beberapa garis, yaitu ada yang berwarna biru terutama ya. Jadi saya tidak apa namanya teman-teman, saya tidak memproyeksikan harga emas akan naik apa turun, dolar akan menguat atau tidak, tetapi saya akan memberikan suatu pandangan dan paradigma aja ya, supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana reaksi harga ketika terjadi soal keputusan suku bunga. Oke, karena ini pertanyaanmu menyangkut suku bunga ya. Nah, teman-teman di sini bulan Februari, bentar ya, saya cari cat yang lain. Bulan Februari ya. Oke, saya sengaja buat ini supaya saya punya catatan. Oke, teman-teman, itu tentang FOMC. Nah, diperkirakan bahwa Bank Sentral Amerika sesudah kemarin pada pertemuan yang lalu tidak menaikkan suku bunga, mereka akan dari apa namanya? Dari perkiraan dari pasar untuk kemungkinan Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga itu sebesar 25 basis point. Hanya sekitar 44% sih. Jadi Fed itu bisa menunda untuk tidak menaikkan suku bunga atau menaikkan suku bunga, itu dua hal yang bisa dia lakukan. Tapi yang paling penting di dalam FOMC nanti adalah bagaimana pasar mereaksi terhadap panduan yang diberikan oleh Ketua Jerome Powell nanti tentang prospek inflasi dan prospek ekonomi gitu ya. Nah, teman-teman, saya cuma mengajak teman-teman untuk melihat kepada data. Ini adalah bulan Februari. Bulan Februari Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga dari 4,50 dinaikkan menjadi 25 basis point, sehingga total suku bunganya menjadi 4,75. 4,75. Jadi ada kenaikan suku bunga ya pada bulan Februari. Nah, secara umum orang akan mengatakan bahwa kalau Bank Sentral menaikkan suku bunga tujuannya adalah untuk menguatkan mata uang. Dan dengan demikian maka dolar akan menguat. Kan begitu ya. Tetapi pada kenyataannya, teman-teman, kalau Fed menaikkan suku bunga pada bulan Februari, harusnya emas turun dong. Karena emas ini bersanding dengan US dollar. Kenapa justru di sini emasnya malah naik, bukannya turun? Oke. Nah, saya cuma mau menyampaikan bahwa sebelum The Fed menaikkan suku bunga, pasar sudah mereaksi duluan ya. Jadi ada semacam informasi yang sudah diketahui berupa proyeksi-proyeksi wah dolar bakalan menguat. Dan itu sudah terjadi pada beberapa hari bahkan minggu yang lalu. Sehingga ketika event terjadi, peristiwa itu terjadi, ternyata benar Bank Sentral menaikkan suku bunga, ya nggak ada yang tersisa. Yang terjadi adalah justru pelepasan posisi dari seller yang melakukan penjualan di awal, memegang dolar karena dia yakin dolar akan menguat. Makanya dia sudah melakukan akumulasi jual pada 25 Januari ya. 25 Januari mereka sudah jual tuh. Sudah jual emas, sudah pegang emas, sudah pegang dolar. Oke. Nah, sampai kepada harga yang lebih rendah berupa support yang bisa kita lihat dari sebelumnya, harga reverse rebound, kemudian begitu suku bunga keluar, bukannya dolarnya menguat, justru dolarnya melemah. Oke, nah ini adalah bagian daripada kedinamisan pasar, bahwa sebelum berita ada berita yang sudah diproyeksikan dolar akan menguat, sehingga orang sudah mengantisipasi duluan, sudah menjual emas duluan sebelum event itu terjadi.
Oke, jadi begitu eventnya keluar, bukannya orang masuk pasar, tapi orang melepas posisi jual mereka sehingga terjadi kenaikan pada harga emas. Nah, itu yang sering berlaku ketika ada event penting. Nah, itu satu contoh kasus pada bulan Februari ya, teman-teman. Oke, ini bisa dicatat ya, teman-teman, bisa dicatat. Cuma saya ingin tekankan kembali bahwa uh, dari segi teknis ini berita itu mengikuti animo pasar yang sudah terjadi pada beberapa hari sebelumnya dan itu bisa dilihat secara teknikal. Oke, bisa dilihat secara teknikal. Oke, ini mungkin barangkali sudah terjadi tetapi ini menjadi catatan penting bagi kita menghadapi FOMC ke depan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sebelum event itu terjadi ya, teman-teman. Nah, harga ini sudah melampaui harga tertinggi satu hari sebelumnya. Ini adalah harga tertinggi satu hari sebelumnya dan dia sudah breakout di sini. Nah, itu adalah indikasi awal. Sehingga ketika event itu terjadi, oke, kita sudah tahu mau melakukan pembelian di mana. Teman-teman tinggal mencari batasannya di sini, yaitu berupa shadow, pantulan, tekanan ke bawah yang naik kembali, itu merupakan zona beli pada situasi di bulan Februari ya. Pada situasi bulan Februari, ya kita maunya beli karena secara teknikal ada breakout secara teknikal, secara dia breakout secara horizontal, juga breakout secara diagonal. Jadi ya kita lebih memilih beli pada hari itu ya. Oh, Fed menaikkan suku bunga, kok emasnya nggak terjun, justru emasnya naik. Oke, itu sesuatu yang kontradiktif ya terjadi di pasar. Seperti yang saya katakan bahwa pasar sudah mengantisipasi duluan. Dia tahu dolar akan menguat, makanya dia beli dolar duluan kan, atau jual emas duluan. Nah, begitu event terjadi bukannya dolar menguat. Orang memang sudah menguat duluan kan. Sesudah event selesai, apa namanya, hukum pasar berlaku bahwa supply itu sudah dipenuhi dan terjadi demand di sini sudah dipenuhi. Nah, minggu depannya atau di hari berikutnya baru menunjukkan teknisnya dolar mengikuti beritanya kembali. Tapi di hari itu tidak terjadi. Ini baru terjadi pada hari keesokan harinya. Oke. Nah, itu satu kondisi ya, kondisi masa lalu yang bisa kita jadikan pelajaran penting konteksnya ya. Oke, kemudian saya kasih beberapa contoh supaya teman-teman semakin melek ya untuk menghadapi event penting. Kemudian tadi bulan Februari kita berangkat ke bulan 3 bulan ya biasanya di apa? Oh, di bulan Maret ya. Ini karena gencar sekali kelihatannya. Kemarin dari 450 naik 25 menjadi 475, kemudian pada bulan April pada bulan April ya teman-teman. Pada bulan April, teman-teman dia menaikkan suku bunga lagi dari 475 naik 25 basis point menjadi 5%. Nah, ya, peristiwa terulang kembali ya. Kenapa dia naikkan suku bunga kok justru emasnya malah terbang, bukannya malah kok dolarnya bukan menguat, dia naikkan suku bunga loh, bagus dong buat dolar. Tetapi kenapa dolar tidak menguat, justru emas malah naik. Nah, teman-teman harus mereview seperti apa yang saya katakan tadi, kejadian itu berulang. Nah, teman-teman perhatikan dari struktur dari 2 hari sebelumnya, dolar itu sudah menguat duluan, teman-teman. Dolar sudah menguat duluan. Oke, jadi pasar sudah mengantisipasi kejadian ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan sebelum hari H terjadinya kenaikan suku bunga, harga ini berada secara teknikal pada titik poin support dan resisten pada zona ini. Dan kalau saya pribadi, saya lebih mengikutkan teknikal yang terjadi sebelum event. Teman-teman lihat di sini ada pergeseran minat. Jadi kalau saya disuruh pilih waktu itu, saya lebih suka membeli karena risiko saya terbatas. Ya sekitar 100 pip lah kalau ada event yang wajar ya. Saya lebih mengikutkan teknikal yang harga baru yang di sini. Ya, karena kemarin sudah orang mulai menjual, selalu saya ingat bahwa kalau event itu bukan orang masuk pasar, event terjadi itu selalu orang keluar dari pasar, bukan masuk pasar. Orang keluar pasar baru bisa menciptakan candle-candle besar. Oke.
candle-candle besar dengan pips yang besar. Nah, itu biasa terjadi pada event-event tersebut. Harusnya kan suku bunga naik, ini emas turun dong. Tapi yang kita lihat ini malah kebalikannya. Akan turun kah? Karena dia sudah menaikkan suku bunga, akan turun. Tetapi kita harus kembali bahwa pasar itu sangat efektif dan sangat dinamis. Dia akan menjalankan hukumnya sendiri, yaitu supply dan demand. Oke, ketika harga sudah selesai menutup apa yang terjadi, mekanismenya sudah bekerja dengan baik, 2 hari kemudian dolar baru menguat kembali. Kelihatan ya, efek dari suku bunga tidak terjadi pada saat itu. 2 peristiwa yang saya sajikan pada sore ini, kalian sudah bisa menarik minimal beberapa kesimpulan ya. Ingat ya, kalau event itu biasanya bukan orang masuk pasar ya, orang keluar pasar. Makanya tercipta candle-candle besar. 2 hari kemudian, ketika pasar sudah menjalankan mekanismenya, sudah mencari keseimbangan, baru efek dari suku bunga baru berjalan di hari keduanya. Baru dolar mulai turun di sini. Kemana? Kembali ke tempat dia naik. Nah, itu kan pasar menjalankan mekanismenya kan, mekanisme teknisnya berjalan dengan baik. Oke. Nah, itu 2 peristiwa. Kapan lagi nih The Fed menaikkan suku bunga? Pada bulan Mei, dia kembali menaikkan 1/4 poin lagi ya. Dari 5 menjadi 5,25. Nah, serupa lagi teman-teman. Kok dia menaikkan suku bunga, kok dolarnya menguat ya? Oke, 3 kejadian yang sama. Nah, seperti itu teman-teman, bahwa saya tidak menarik satu kesimpulan bahwa suku bunga tidak akan mempengaruhi pergerakan harga emas. Pasti akan berpengaruh. Tapi bukan di saat itu. Bukan di saat itu dia akan berpengaruh. Tapi selebihnya ya, sehari 2 hari baru berpengaruh biasanya kalau dia akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena pasar perlu menjalankan mekanismenya, yaitu supply dan demand. Oke? Harga sebelum berita, coba lihat harga di mana? Di atas resisten rata-rata yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan di sini di awal menjelang berita itu di jam-jam ya jam 9 jam 10 sesi Amerika, harga sudah keluar dari zona keseimbangan. Kalau saya disuruh pilih ya belilah, masa kita jual kondisi ini kan. Sekali lagi, akan berpengaruh nggak? Pasti akan berpengaruh untuk harga emas ke depan. Karena dolar seharusnya menguat, tetapi tidak terjadi di hari itu karena pasar menjalankan mekanismenya. Oke, yaitu fungsi dari supply dan demand. Yang terjadi apa? Orang melikuidasi posisi sel mereka yang ada di sini. Ya kan? Orang melikuidasi posisi sel, maka terjadi harga yang besar dan sampai exhaust membuat ATH yang baru. Nah, itu kejadian pada bulan Mei. Pada Mei ya. Nah, teman-teman sudah mendapatkan 3 kejadian yang sama ya. Naik suku bunga malah membuat emas naik. Oke, kita lihat lebih jauh kapan lagi dia menaikkan suku bunga. Pada bulan Juni, The Fed jedah, tidak menaikkan suku bunga, juga tidak menurunkan suku bunga. 5,25 basis point itu bulan Juni ya. Bulan lalu tidak menaikkan suku bunga ya, bulan lalu. Nah, teman-teman lihat, dia tidak menaikkan suku bunga. Oke, tidak menaikkan suku bunga. Dan teman-teman bisa melihat bahwa technical memberitahu, oke, 1 hari 2 hari sebelumnya sudah terjadi breakdown pada harga rendah harian. Jadi tentu saja kita akan mencoba melakukan penjualan secara teknikal dari level supply, bukan? Ya kalau saya sih tidak terlalu penting dia akan menaikkan atau tidak dalam kondisi begitu ya. Tetapi saya lebih cenderung melihat proyeksi apa yang dilakukan sebelumnya sih. Ya dolar menguat di sini, dolar menguat. Iya kan? Dolar di sini menguat. Dolar menguat dan ini sebelum event itu terjadi, penurunan ini sudah dibayar. Jadi mekanisme pasar sudah berjalan sebelum dia menaikkan suku bunga. Oke. Yang kemarin tetap ya. Nah, kalau untuk besok hari Kamis, teman-teman lihatlah mekanisme bekerja seperti apa. Nah, sebelum dia menaikkan suku bunga atau event itu, teman-teman sudah melihat bahwa harga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan konteks pasar.
yang berlaku. Sudah terjadi pemecahan struktur, satu kali harga rendah harian dipecah, harga rendah dipecahkan lagi, harga rendah dipecahkan lagi. Berarti tanpa harus menaikkan suku bunga, dolar sudah menguat dalam 1, 2, 3 hari ini. Nah, paling teman-teman nanti lihat eventnya nanti. Eventnya bagaimana situasinya saat itu. Yang paling penting. Oke, dan kita memiliki support di sini. Kita akan melihat apakah kalau teman-teman melihat bahwa harga 1 hari 2 hari ini terjadi sebelum event itu dia sudah sampai di sini, ya begitu FOMC tinggal buy aja. Kan gitu ya. FOMC tinggal buy aja kalau dia sudah menjalankan fungsinya karena orang sudah mulai banyak menjual. Jadi kalau dia sampai, kita kembali ke mekanismenya. Kalau sebelum hari H harga di sini, nah menjelang menjelang event itu ada semacam break struktur atau ada breakout pada frame kecil yang menceritakan kepada kita untuk membeli, ya kita beli. Tetapi kalau misalnya sebelum event itu terjadi, harga sudah di bawah support, berarti kita harus mencari potensi jual dong. Ya kan, kebalikannya kan. Ingat ya, pasar menjalankan fungsinya dengan baik secara mekanismenya. Jadi kalau untuk event itu lebih memberikan pengaruh pada jangka panjang tetapi tidak dalam jangka pendek. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan lain? Aduh, cakep kali ya tadi ya. Nggak sempat masuk ya. Cuma nggak besar sih, paling 20 pip aja. Aduh. Jadi untuk sesi Amerika, teman-teman, untuk sesi Amerika kan semalam Amerika turun ya. Tadi pagi sesi Asia mengantar mencari keseimbangan dan teman-teman bisa lihat pada area ini merupakan resisten intraday di sini ya, resisten intraday di semua di sini. Oke, saya tidak bisa mengatakan bahwa dia pasti turun, belum tentu. Kalau tidak ada pertambahan minat, minimal kan ada pemecahan struktur. Makanya tadi tuh pada frame 15 menit kita bisa melakukan penjualan karena di sini ada pemecahan struktur ke sisi bawah. Jadi identiknya memang melakukan penjualan pada candle-candle yang tersusun kecil ini. Ini tujuannya untuk menjual di sini. Oke, untuk menjual ya. Tadi itu begitu dia break ini informasi yang tadi dia turun mendadak ini, informasi supaya kita mendapatkan harga jual yang lebih murah di sini. Oke, nanti larinya kemana? Ya kemungkinan besar akan balik ke zona ini, DO-nya tadi pagi. Tapi yang jelas yang ingin saya tekankan kepada teman-teman bahwa pergerakan emas sudah persis bulanan, kita tinggal 1 minggu. Ini sudah apa namanya, sudah berimbang ya, sudah dibayar semua secara monthly ya. Oke, secara monthly sudah dibayar ini. Oke. Nah, bagaimana proyeksi teman-teman, apakah emas akan naik? Menurut saya semuanya sudah seimbang di sini. Menurut saya ya. Menurut saya ini semuanya sudah seimbang. Dan saya melihat bahwa lebih cenderung mengambil potensi jual nantinya daripada beli. Nah, namun yang harus teman-teman perhatikan bahwa secara musiman teman-teman bisa melihat ke samping. Ini bulan 7 ya. Bulan 7 terutama di semester kedua 1 2 3 1 2 3 seringkali di bulan 9 itu terjadi penurunan. Di bulan 9 itu sering terjadi penurunan ya. Di bulan September itu sering terjadi penurunan. Kalau di bulan Agustus lebih cenderung flat ya. Dari beberapa data yang saya perhatikan ini bulan apa? Bulan September itu biasanya harga emas turun ya. Di bulan September ya biasanya sih. Dalam beberapa satu dekade terakhir ini bulan 9 itu sering turun. Oke. Tapi jangan dijadikan tolak ukur ya. Itu hanya karena faktor musiman aja. Tapi lebih banyak di bulan 9 itu turun ya. Lebih banyak bulan 9 itu emasnya turun.
Bulan 9 lebih banyak turun ya. Ini Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September. Ini Juli, Agustus, September ya. Juli, Agustus, September. 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 Di sini juga Juli, Agustus, September. Juli naik, Agustus stuck, kemudian September turun. Ini Juli, Agustus, September juga turun. Ini Juli, Agustus, September 3 bulan turun. Ini Juli, Agustus, September belum tahu. Tetapi hemat saya sih minimal akan kembali ke open tahunan sih ya. Taksiran saya sih begitu. Taksiran saya sih begitu. Minimal akan kembali ke bulan pembukaan tahunan. Karena emas tidak menemukan momentum untuk naik dengan kehadiran penurunan 2 bulan ini. Sedangkan untuk bulan ini kita masih ada sisa 1 minggu lewat 2 hari ya, sampai pekan depan hari Selasa baru ganti bulan. Jadi dalam sepanjang minggu ini banyak kemungkinan yang bisa kita lihat. Teman-teman, dari kenaikan ini bulan-bulan sudah mencapai ya, sudah menutup range perdagangan bulanan kemarin, sudah ditutup sempurna. Dan harga ini sedang berkonsolidasi pada zona tengah di level ini. Dan saya pikir kalau ada running turun pun ini boleh dipertimbangkan di sekitar 1940. Ambil harga rendahnya harian yang ada di sini ya. Kira-kira ini akan menjadi pantulannya nanti. Dan ini 1, 2, 3, 4 hari turun kondisinya bisa berlaku seperti ini. Dia cenderung menggambarkan penurunan, tetapi ada koreksi, penurunan, ada koreksi. Nah ini memberikan penurunan secara landai ya, 1, 2, 3, 4. Kenaikan mungkin nanti dia susul penurunan lagi. Oke, masih ada waktu ya. Kalau saya sih memilih lebih cenderung ke sisi negatif. Kalau ada terjadi kenaikan pada pertengahan berapa persen baru kita ambil potensi jualnya. Oke, kalau untuk naik saya tidak terlalu melihat ada kemungkinan dalam jangka pendek karena bulan Juli ini sudah mendekati akhir ya. Tentunya pasar akan lebih tenang dan menunggu keputusan dari Bank Sentral, SCB, Bank Sentral Amerika dan juga dari Jepang. Oke, baik teman-teman, kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Meskipun ini bukan materi yang krusial, tetapi saya pikir teman-teman perlu mengetahuinya untuk menambah wawasan ya. Baik teman-teman, ada pertanyaan kah? Nggak ada lagi ya pertanyaannya. Oke. Oke, jadi kita akan berjumpa pada hari Jumat. Jumat ini kita akan membahas tentang drawdown. Penting nggak sih drawdown? Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih buat atensinya dan kita tutup sesi ini dan wassalam.